Hai, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfikar Barakasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan dari atau penerapan daripada metode atau algoritma decision tree pada pemrograman Python. Kita langsung saja ke videonya. Oke, jadi untuk pemrograman Python tersendiri, di sini saya menggunakan sebuah website yang mana bisa mendukung dari penerapan pemrograman Python itu sendiri. Kemudian dari pemrograman Python ini saya mengambil dataset data untuk diuji untuk dimasukkan pada algoritma decision tree tersebut. Kita import pandas as pd. Setelah kita import as pd, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat supaya Python ini membaca dari data yang kita download tadi. Bagaimana cara dari Python itu membacanya? Kita tinggal menginput dari data sama dengan pd titik read kemudian underscore csv seperti data pada yang kita download tadi. Kemudian dalam kurung nama data yang kita download tadi. Setelah itu kita panggil data tersebut dengan data.head. Kemudian dalam kurung ini fungsinya untuk memanggil seberapa banyak data yang ingin ditampilkan. Di sini saya menggunakan datanya sebanyak 10. Kalau ingin sesuai dengan datanya berupa sebanyak 300-an. Jadi kita bisa taruh 300, maka data tersebut bisa dibaca sampai 300 seperti ini. Dari 0 sampai 300. Tapi karena saya ingin memperkecilnya, jadi kita taruh saja 10, maka dia akan terbaca sebanyak 10 data. Kemudian di sini sebenarnya langkahnya tidak terlalu penting karena data yang saya punya berupa data nominal, sehingga pada pemrograman atau langkah selanjutnya ini bisa di skip, atau jika memang ingin dijelaskan data ini berfungsi untuk mengubah daripada abjad atau huruf mengubah menjadi angka atau nominal. Jadi pada pemrograman ini jika ingin diganti, misalnya ketika pada data ini di age atau usia atau pada jenis kelamin ya. Jenis kelamin di sini mungkin ada laki-laki atau perempuan. Jadi di situ kita bisa mengubahnya dengan pertama kita memanggil label anchor. Setelah kita memanggil data label anchor dengan from sklearn.preprocessing import label anchor, selanjutnya yaitu kita panggil ans sama dengan label anchor. Setelah itu baru kita memasukkan data-data atau atribut-atribut yang ingin kita ubah menjadi nominal. Jadi bisa diubah di sini karena saya ingin mencobanya, ingin uji coba, jadi saya isikan semuanya. Mungkin bisa berganti angka-angkanya, mungkin saya tidak tahu, tapi ternyata tidak sama sekali berganti, maka dia tetap pada angka yang sudah tertera. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan data-data yang tadi diubah dari abjad menjadi nominal. Tapi karena datanya sudah nominal semua, maka tampilannya juga sama, akan nominal juga. Oke, kita lanjut. Sekarang di sini kita ingin menampilkan info dari data-data tersebut dengan data.info. Jangan lupa tanda kurungnya. Oke, jadi di sini berupa info-info dari
kelas atau atribut yang tertera pada data yang kita pakai tadi. Di sini ada age, sex, atau umur, atau jenis kelamin, kemudian ada CP, kemudian ada race, BP, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut. Di sini selanjutnya yaitu kita ingin mencari atau kita ingin memisahkan yang mana data kelas ataupun data atribut. Di sini dengan cara kita atr underscore data, kemudian sama dengan data dot drop, kemudian dalam kurung columns, kemudian di situ ketika kita sama dengan itu, maka secara otomatis dia akan memilih, atau bisa juga kita yang memilih data mana yang merupakan data kelas ataupun data atribut, sehingga kita bisa memisahkan antara data kelas ataupun data atribut. Di sini yang menurut saya adalah target merupakan kelas daripada data-data yang lain, sehingga di sini saya akan mendrop data target ini. Kita running. Ketika kita running, maka data dari target tersebut akan hilang, akan keluar dari tabel daripada data yang kita pakai itu. Setelah itu kita akan mengeluarkan data tersebut menjadi satu data. Nah, dari data target itu kita panggil dengan cara class underscore data sama dengan data, kemudian dalam kurung seperti itu, terus kita tulis target. Setelah itu kita lanjutkan pada memanggil data tersebut dengan class underscore data dot head, yang mana head itu untuk memanggil data yang kita drop tadi. Nah, setelah itu pada selanjutnya di sini kita akan membuat matriks atau penghitungannya. Di sini penghitungannya menggunakan matriks, kemudian ada confusion matrix, kemudian ada classification report. Dan juga di sini terdapat mode selection, yang mana mode selection import train underscore test split, di mana untuk membuat target daripada data ini, target kedepannya seperti apa gitu loh. Kemudian kita di sini menentukan bagaimana metode yang akan kita gunakan. Jadi kita memanggil metode apa yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan decision tree sebagai metode yang akan saya gunakan pada data gantung. Jadi saya memanggil decision tree classifier. Kita coba running dulu dan berhasil. Nah, setelah itu kita akan membuat pola perhitungannya, yang dimana di situ terdapat nilai X, kemudian nilai Y. Nah, di nilai X ini masing-masing terdapat nilai trend dan nilai test. Sama juga pada nilai Y, yang dimana terdapat Y train, kemudian Y test. Kemudian kita panggil juga trend test split, dimana untuk memanggil data-data yaitu data kelas, kemudian data yang lain, kemudian data random, kemudian juga di sini ada test size, yang mana untuk mengukur persen dari data tersebut. Di sini saya menggunakan 0,5. Kemudian setelah itu
kita juga memasukkan data tree-nya dengan tree underscore data sama dengan decision tree kita menggunakan daripada algoritma yang kita gunakan decision tree classifier, kemudian dalam kurung random underscore step sama dengan 500. Kemudian di data tree feed ini dimana kita akan memanggil data train X dan data train Y. Nah, setelah itu kita running dulu. Nah, setelah running maka dia akan tampil seperti itu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu menampilkan akurasi dari decision tree ini. Caranya sangat mudah, yaitu tinggal print, yang mana pasti kalian sudah tahu print itu seperti apa. Print untuk memanggil nilai akurasi pada data testing. Kemudian di sini untuk memanggil datanya, kita pakai data dari tree data underscore data dot for, kemudian dari data X, data test X, kemudian data test Y. Kemudian kita running, maka akan muncul nilai akurasinya sebanyak 0,75%. Setelah itu, kita akan memakai sekarang kita akan membuat dari grafisnya agar nanti pas endingnya akan muncul sebuah pohon yang mana pohon tersebut adalah decision tree yang di dalamnya terdapat data-data yang kita ambil tadi dari data jantung yang saya gunakan, data heart. Nah, caranya pertama kita ketik from sklearn.tree, kemudian import export underscore grafis, di mana untuk memunculkan data pohon tersebut atau pohon decision tree itu. Kemudian kita export grafis. Setelah itu kita tree underscore data, kemudian out underscore file, dan kita akan memanggil data ini, data tree underscore target. Target ini adalah data class yang tadi kita drop itu, kemudian dot dot dot. Setelah itu kita akan menamakan dari kelas dengan cara class underscore name, kemudian dalam kurung class name 1 atau 0 gitu loh. Setelah itu terdapat juga features underscore name, kemudian sama dengan atr underscore data dot column. Kemudian impurity, yaitu ada 2, impurity false, kemudian ada violet. Nah, violet sama dengan true. Nah, untuk langkah terakhir yaitu kita memanggil untuk memunculkan data decision tree itu, kita memanggil import. Kita ketik import grafis untuk memanggilnya, kemudian with open dari data target itu. Nah, with open dalam kurung tree underscore target dot sv. Kemudian kita graph underscore graph sama dengan feed read, kemudian grafis source, kemudian graph underscore graph. Nah, setelah itu kita coba running dulu. Nah, kita running yang terakhir ini. Nah, ketika kita running, maka akan muncul daripada decision tree itu. Dia akan muncul pohon yang mana berisi data-data
dari data yang kita gunakan atau yang tadi kita download itu. Nah, inilah rupa dari pohon decision tree. Ya, mungkin sampai di situ saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.